Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya yaitu Agresa Raya. Sehubungan dengan tugas mata kuliah Kepasifikan, kali ini saya akan membahas mengenai suatu negara, yaitu negara Filipina. Jadi sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dan di like ya. Oke, tanpa membuang-buang waktu, kita langsung saja. Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara. Letaknya di Samudra Pasifik bagian barat. Filipina terdiri dari sekitar 7.641 pulau yang secara luas dikategorikan dalam 3 divisi geografis utama dari utara ke selatan, yaitu Luzon, Visayas, dan Mindanao. Ibu kota Filipina adalah Manila, dan kota terpadat adalah kota Quezon. Keduanya berada dalam kawasan perkotaan Metro Manila, yang dibatasi oleh Laut Cina Selatan di barat, Laut Filipina di timur, dan Laut Sulawesi di barat daya. Filipina juga berbagi perbatasan laut dengan Taiwan di utara, Jepang di timur laut, Palau di timur, Indonesia di selatan, Malaysia dan Brunei di barat daya, Vietnam di barat, dan Cina di barat laut. Posisi Filipina sebagai negara kepulauan di cincin api Pasifik dan dekat dengan ekuator membuat negara tersebut rawan gempa dan angin topan. Negara ini memiliki beragam sumber daya alam dan tingkat keanekaragaman hayati yang signifikan secara global. Geografi pulau daratan rendah ini membuat negara tersebut rentan terhadap perubahan iklim dan meningkatnya resiko topan dan kenaikan permukaan air laut. Sejarah negara Filipina pada masa Negritos. Beberapa penduduk kepulauan paling awal diikuti oleh gelombang yang berurutan dari bangsa Austronesia. Kedatangan oleh Ferdinand Magellan, seorang penjajah Portugis yang memimpin armada ke Spanyol, menandai dimulainya penjajahan Spanyol. Pada tahun 1543, penjelajah Spanyol Ruy Lopez de Villalobos menamai kepulauan itu Las Islas Filipinas untuk menghormati Philip II dari Spanyol. Permukiman Spanyol dimulai pada tahun 1565 yang menyebabkan Filipina menjadi bagian dari kekisaran Spanyol selama lebih dari 300 tahun. Selama masa ini, Katolik menjadi agama yang dominan dan Manila menjadi pusat barat perdagangan Trans-Pasifik. Pada tahun 1896, Revolusi Filipina dimulai yang kemudian terkait dengan Perang Spanyol dan Amerika pada tahun 1898. Spanyol menyerahkan wilayah itu ke Amerika Serikat, sementara pemberontakan Filipina mendeklarasikan Republik Filipina pertama. Perang Filipina-Amerika berikutnya berakhir dengan Amerika Serikat membangun kendali atas wilayah tersebut, yang mereka pertahankan hingga invasi Jepang ke pulau-pulau tersebut selama Perang Dunia Kedua. Setelah pembebasan, Filipina merdeka pada tahun 1946. Sejak saat itu, negara berdaulat sering mengalami pengalaman yang kacau dengan demokrasi, termasuk penggulingan kediktatoran oleh revolusi kekuatan rakyat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penjelajah Spanyol Ruy Lopez de Villalobos. Selama ekspedisinya pada tahun 1542 dengan menamai Pulau Leyte dan Samar Filipinas setelah Philip II dari Spanyol, kemudian Pangeran Asturias. Akhirnya, nama Las Islas Filipinas akan digunakan untuk menutupi harta benda Spanyol di kepulauan itu. Sebelum kekuasaan Spanyol ditetapkan, nama lain seperti Islas del Poniente atau Kepulauan di Barat, dan nama Magellan untuk pulau-pulau tersebut. San Lazaro juga digunakan oleh Spanyol untuk merujuk pada pulau-pulau di wilayah tersebut.
Selama Revolusi Filipina, Kongres Malolos memproklamasikan pembentukan Republika Filipina atau Republik Filipina. Dari periode Perang Spanyol-Amerika pada tahun 1898 dan Perang Filipina-Amerika pada tahun 1899 sampai 1902, hingga periode Persemakmuran pada tahun 1935 sampai 1946. Otoritas kolonial Amerika menyebut negara itu sebagai Kepulauan Filipina. Terjemahan dari bahasa Spanyol nama. Amerika Serikat memulai proses pengubahan referensi ke negara tersebut dari Kepulauan Filipina ke Filipina, khususnya ketika disebutkan dalam Undang-Undang Otonomi Filipina dan Hukum Jones. Gelar resmi lengkap Republik Filipina dimasukkan dalam konstitusi pada tahun 1935 sebagai nama negara merdeka di masa depan. Tahukah Anda, negara Filipina terdiri dari sekitar 7.641 pulau dan dengan luas daratan termasuk perairan pedalaman sekitar 300.000 km persegi atau 115.831 mil persegi. Dengan data survei Kadaster yang menunjukkan bahwa itu mungkin lebih besar. Dengan garis pantai sepanjang 36.289 km atau 22.549 mil, yang menjadikan negara dengan pantai garis terpanjang kelima di dunia. The zona ekonomi eksklusif Filipina meliputi 2.263.816 km persegi atau 874.064 mil persegi. Negara Filipina terletak di antara 116 derajat 40 dan 126 derajat 34 bujur timur dan 4 derajat 40 dan 21 derajat 10 lintang utara dan berbatasan dengan Laut Filipina ke timur. Negara Filipina juga memiliki gunung tertinggi, yaitu Gunung Apo, yang tingginya hingga 2.954 meter atau sekitar 9.692 kaki di atas permukaan laut dan terletak di Pulau Mindanao. Kedalaman Galatea sekitar 10.540 meter atau 34.580 kaki. Dari Palung Filipina di Laut Filipina adalah titik terdalam di negara itu dan terdalam ketiga di dunia. Selain itu, terdapat juga sungai terpanjang, yaitu Cagayan di utara Luzon, yang berukuran sekitar 520 km atau 320 mil. Selanjutnya, Teluk Manila. Di atas pantai tempat ibu kota Manila berada, terhubung ke Laguna de Bay, danau terbesar di Filipina di tepi Sungai Pasig. Kemudian, the Puerto Princesa Subterranean River yang berjalan 8,2 km atau 5,1 mil di bawah tanah melalui karst landscape sebelum mencapai laut, adalah UNESCO Situs Warisan Dunia. Terletak di pinggiran barat cincin api Pasifik, Filipina sering mengalami aktivitas seismik dan vulkanik. Debeanam Platiao ke timur di Laut Filipina merupakan daerah bawah aktif dalam tektonik subduksi. Sekitar 20 gempa bumi tercatat setiap hari. Meskipun sebagian besar terlalu lemah untuk dirasakan, gempa besar terakhir adalah gempa bumi Luzon tahun 1990. Ada banyak gunung berapi aktif seperti Gunung Merapi Mayon, Gunung Pinatubo, dan Gunung Berapi Taal. Ketahuilah Anda bahwa Filipina adalah produsen energi panas bumi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, dengan 18% kebutuhan listrik negara itu terpenuhi oleh tenaga panas bumi. Selanjutnya, mengenai keanekaragaman hayati.
Filipina adalah negara megadiverse. 8 jenis hutan utama tersebar di seluruh Filipina. Hutan pantai, pinus hutan, molef hutan, hutan pegunungan rendah, pegunungan atas atau hutan berlumut, bakau, dan hutan ultrabasa. Perlu diketahui bahwa sekitar 1.100 spesies vertebrata darat dapat ditemukan di Filipina, termasuk lebih dari 100 spesies mamalia dan 170 spesies burung yang diperkirakan tidak ada di tempat lain. Selain itu, Filipina juga memiliki tingkat penemuan tertinggi di dunia dengan 16 spesies mamalia baru ditemukan dalam 10 tahun terakhir. Oleh karena itu, angka endemisme di Filipina meningkat dan kemungkinan besar akan terus meningkat. Dan juga, sebagian perairan lautnya mengandung keanekaragaman spesies ikan pantai tertinggi di dunia. Berbicara mengenai iklim, Filipina memiliki iklim laut tropis yang biasanya panas dan lembab. Ada 3 musim kemarau yang panas atau musim panas dari Maret hingga Mei. Kemudian musim hujan dari Juni hingga November dan musim kemarau yang sejuk dari Desember hingga Februari. Kemudian juga musim angin barat daya berlangsung dari Mei hingga Oktober dan musim timur laut dari November hingga April. Suhu biasanya berkisar dari 21 derajat Celcius atau 70 derajat Fahrenheit hingga 32 derajat Celcius atau 90 derajat Fahrenheit. Suhu rata-rata tahunan sekitar 26 derajat Celcius atau 79,9 derajat Fahrenheit. Selanjutnya mengenai populasi penduduk Filipina. Populasi Filipina dilaporkan sebesar 109,6 juta orang MN pada tahun 2020. Rekor ini naik dibandingkan sebelumnya yaitu 108,1 juta orang MN untuk tahun 2019. Data populasi Filipina diperbarui setiap tahunnya, dengan rata-rata 54,3 orang MN dari tahun 1950 sampai tahun 2020 dengan 71 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 109,6 juta orang MN pada tahun 2020 dan rekor terendah sebesar 18,6 orang MN pada tahun 1950. Data populasi Filipina tetap berstatus aktif di CEIC dan dilaporkan oleh CEIC Data. Data dikategorikan dalam Global Economy Monitor World Trend Plus Table Population Annual Asia. Berbicara mengenai kelompok etnis, ada keanekaragaman etnis yang substansial dengan Filipina, seperti produk laut dan pegunungan, yang membelah Nusantara bersama dengan pengaruh asing yang signifikan. Menurut sensus tahun 2010, 24,4% orang Filipina adalah Tagalog, 11,4% Visayas atau Bisayas, 9,9% Cebuano, 8,8% Ilocano, 8,4% Hiligaynon, 6,8% Bicol, 4% Waray, dan 26% adalah orang lain yang dapat dipecah lebih lanjut untuk menghasilkan kelompok non-suku yang lebih berbeda, seperti Moro, Kampangan, Pangasinense, Ibanak, dan Ivatan. Selanjutnya berbicara mengenai agama. Filipina adalah negara sekuler yang melindungi kebebasan beragama. Kristen adalah agama yang dominan. Menurut sensus tahun 2015, ada sekitar 88,66% penduduk beragama Kristen dan 79,53% menganut agama Katolik dan 9,13%
menganut agama Protestan dan 6,1% beragama Islam dan 0,02% tidak beragama. Selanjutnya, membahas mengenai bentuk pemerintahan dan politik Filipina. Filipina memiliki pemerintahan demokratis berbentuk republik konstitusional dengan sistem presidensial. Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan komandan in chief dari angkatan bersenjata. Presiden dipilih melalui pemungutan suara untuk satu masa jabatan 6 tahun, di mana dia menunjuk dan memimpin kabinet. Selanjutnya, berbicara mengenai ekonomi negara Filipina. Perekonomian Filipina diperkirakan telah menghasilkan produk domestik bruto atau nominal sebesar 356,8 miliar dolar. Ekspor primer meliputi semikonduktor dan produk elektronik, peralatan transportasi, garmen, produk tembaga, produk minyak bumi, minyak kelapa, dan buah-buahan. Mitra dagang utama termasuk Amerika Serikat, Jepang, Cina, Singapura, Korea Selatan, Belanda, Hong Kong, Jerman, Taiwan, dan Thailand. Sebuah negara industri baru, ekonomi Filipina telah beralih dari ekonomi berbasis pertanian ke ekonomi yang lebih menekankan pada jasa dan manufaktur. Dari Angkatan Kerja 2018, negara itu sekitar 43,46 juta sektor pertanian, memperkerjakan 24,3% dan menyumbang 8,1% dari PDB 2018. Sektor industri memperkerjakan sekitar 19% dari angkatan kerja dan menyumbang 34,1% dari PDB. Sementara 57% dari pekerja yang terlibat di sektor jasa bertanggung jawab atas 57,8% dari PDB. Tingkat pengangguran pada Oktober 2019 berada di 4,5%. Sementara itu, karena penurunan biaya kebutuhan pokok, tingkat inflasi turun menjadi 1,7% pada Agustus 2019. Cadangan devisa bruto per Oktober 2013 adalah 83,201 miliar dolar. Rasio hutang terhadap PDB terus menurun menjadi 37,6% pada kuartal kedua tahun 2019 dari rekor tertinggi 78% pada tahun 2004. Negara ini adalah pengimpor neto tetapi juga merupakan negara kreditor. Manila menjadi tuan rumah kantor pusat Bank Pembangunan Asia. Filipina diperkirakan memiliki simpan emas terbesar kedua setelah Afrika Selatan, bersama dengan sejumlah besar simpanan tembaga dan simpanan palladium terbesar di dunia. Mineral lain termasuk kromit, nikel, dan seng. Meskipun demikian, kurangnya penegakan hukum manajemen yang buruk, penentangan karena kehadiran masyarakat adat, dan contoh kerusakan lingkungan dan bencana di masa lalu yang mengakibatkan sebagian besar sumber daya mineral ini belum dimanfaatkan. Selanjutnya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Departemen Ilmu dan Teknologi adalah lembaga yang mengatur, bertanggung jawab untuk pengembangan koordinasi ilmu pengetahuan dan teknologi terkait proyek di Filipina. Organisasi penelitian di negara ini termasuk Institut Penelitian Padi Internasional yang berfokus pada pengembangan varietas padi produk baru dan teknik pengolahan tanaman padi. Selanjutnya, pariwisata. Sektor perjalanan dan pariwisata menyumbang 10,6% dari PDB negara pada tahun 2015 dan menyediakan 1.226.500 pekerjaan pada tahun 2013.
8.260.913 pengunjung internasional datang dari Januari hingga Desember 2019, naik sebesar 15,24% untuk periode yang sama pada tahun 2018. 58,62% atau 4.842.774 berasal dari Asia Timur. 15,84% atau 1.308.444 berasal dari Amerika Utara, dan 6,38% atau 526.832 berasal dari negara-negara ASEAN lainnya, seperti Pulau Boracay, yang terkenal dengan pantainya, yang dinobatkan sebagai pulau terbaik di dunia oleh Travel Plus Leisure pada tahun 2012. Filipina juga merupakan tempat pensiun yang populer tujuan untuk orang asing karena iklim dan biaya hidup yang rendah. Filipina adalah anggota pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, dan KTT Asia Timur. Selanjutnya, berbicara mengenai hubungan kerjasama antara Filipina dan Indonesia. Pemerintah Indonesia menandatangani nota kesepahaman kerjasama bilateral dengan pemerintah Filipina pada saat kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo di Manila. Pertama, kerjasama perlindungan buruh migran. Kedua, kerjasama di bidang pendidikan, kejuruan, dan pelatihan. Ketiga, kerjasama melawan penyelundupan narkoba. Keempat, kerjasama pendidikan, riset, dan pelatihan antar lembaga pendidikan pertahanan nasional. Presiden Joko Widodo mengatakan, selain kedua belah pihak, juga dilakukan pertemuan bilateral yang membahas isu prioritas mengenai perbatasan kerjasama politik, hukum, dan keamanan, serta perlindungan warga negara Indonesia, kerjasama ekonomi, kerjasama di bidang pendidikan, dan hubungan antar masyarakat. Terkait perbatasan, kita sepakat untuk segera memulai perundingan batas kontinen. Kemudian meninjau kembali Perjanjian Lintas Batas tahun 1975 dan Perjanjian Patroli Perbatasan 1975. Terkait dengan Polhukam, kerjasama diarahkan mengenai pemberantasan narkoba dan penanggulangan bencana dan pengadaan alutsista bagi Filipina. Selain itu, ada kerjasama di bidang maritim dan mekanisme kerjasama bilateral Indonesia, Malaysia, Filipina untuk penanganan nelayan bajo ke depan. Adapun kerjasama di bidang ekonomi, kedua negara sepakat untuk meningkatkan volume perdagangan 2 kali lipat pada tahun 2016. Jokowi juga mengundang investasi di bidang maritim, perikanan, dan energi. Indonesia juga ingin mendorong kerjasama di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, farmasi, dan perdagangan antar perusahaan pelat merah alias BUMN. Kemudian terkait dengan hubungan masyarakat, pemerintah ingin meningkatkan kerjasama pendidikan dua arah melalui sister school, university to university, pertukaran guru dan mahasiswa, serta beasiswa bagi warga di Filipina Selatan.